Nah, sekarang saya masuk dalam pembuatan kuesioner yang sudah saya janjikan, bahwa ini adalah contoh sebenarnya ini adalah satu kuesioner, tetapi dibuat dengan berbagai macam, kolaborasi pertanyaan. Artinya ada pertanyaan terbuka, ada pertanyaan tertutup di dalamnya. Nah, bisa diamati baik-baik ya, ini tetap tadi saya katakan menambahkan form title-nya dulu ya, kemudian memberikan deskripsi memang jika memang dibutuhkan, kemudian menambahkan, deskripsi judulnya gitu. Biasanya isinya intro atau penjelasan lain yang memang butuh disampaikan kepada para responden. Misalnya kuesioner ini, berkaitan dengan, peningkatan kualitas, SDM perpustakaan. Oleh sebab itu, kami mohon partisipasi dari para responden untuk menjawab sejujur-jujurnya, eee, mengenai sikap, dan, tanggung jawab yang dilakukan pustakawan selama, eee, melayani Anda ketika berkunjung ke perpustakaan, misalnya seperti itu. Kemudian, kita bisa menambahkan lagi judul untuk lebih spesifiknya boleh. Nah, baru kita buat nih pertanyaannya. Kita buat pertanyaannya, ini adalah contoh pertanyaan terbuka. Artinya, nanti si responden akan menjawab atau mengetikkan jawabannya, ya. Ini bebas sesuai dengan, penangkapannya terhadap pertanyaan yang diajukan, ya. Bisa, kita setting untuk jawaban singkat, artinya tidak butuh panjang lebar, ya. Bisa juga kita kasih option ya, tidak, bisa itu boleh. Atau misalnya, eee, saya ingin bertanya tentang, tuliskan nama Anda, maka tulis nama, berarti itu short, jawaban ya, atau jawaban pendek, atau short answer. Nah, kemudian ya bebas, itu pilihan dengan pertanyaannya bebas. Di sini ada beberapa macam, ada short answer, ada jawaban terbuka seperti buatnya paragraf, artinya dia butuh jawaban yang detail, dan ini bisa ditulis sepanjang-panjangnya, ya. Kemudian kita bisa buat pertanyaan dengan jawaban tertutup. Nah, jawaban tertutup ini bisa dengan multiple choice, ya, atau pilihan ganda, kemudian bisa juga dengan checkbox. Nah, untuk checkbox ini sendiri kita bisa memberikan kebebasan kepada responden dalam menjawab ya, bisa hanya memilih satu jawaban, bisa juga lebih dari satu jawaban. Nah, bisa juga kita bikin pertanyaan terus jawabannya yang, drop down, itu bisa. Ketika yang drop down ini, pilihan jawabannya sangat banyak. Nah, jadi untuk menghemat, mmm, display option kuesioner, itu bisa gunakan drop down. Jadi dia bisa memilih dengan variasi pilihan jawaban yang banyak, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah, sampel contoh 2 ya, kalau tadi pakai short answer, ini adalah, menggunakan paragraf. Jadi masih dalam pertanyaan, terbuka, tetapi jawabannya butuh jawaban yang panjang atau detail. Jadi dia bisa menggunakan atau pilihan paragraf, seperti ini. Kemudian kalau memang pertanyaan ini adalah pertanyaan yang, penting sekali, itu kita bisa lakukan tadi di bagian require, itu geser saja ke kanan. Jadi si responden wajib untuk menjawab, pertanyaan tersebut. Nah, berikutnya ini adalah contoh dari penggunaan, checkbox ya. Jadi ada beberapa pilihan jawaban, kemudian nanti, eee, responden bisa memilih lebih dari satu jawaban ya. Nah, diutamakan kalau menggunakan checkbox, itu pilihan jawabannya yang singkat-singkat aja atau pilihan jawabannya yang sederhana saja ya. Selain kita juga lelah ya, mengetikkan pilihan jawabannya, responden juga lelah ketika membaca kalau terlalu panjang. Kadang untuk pertanyaan yang terlalu panjang, mereka bikin kuesioner di halaman awal saja, di section pertama saja sudah panjang, mereka, enggan atau malas melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, seperti itu. Ini adalah pilihan dari checkbox. Kembali saya katakan, kalau memang pertanyaan ini adalah penting ya, silakan, klik require, oke, seperti itu. Kalau misalnya ingin menambahkan, klik add other di sini. Nah, ini adalah contoh keempat ya dalam membuat kuesioner. Eee, nah, di sini pertanyaannya lebih beda lagi, ini menggunakan, model grid ya.
Ini bisa modifikasi nanti tampilannya seperti ini. Jadi, ini kalau misalnya di kuesioner cetak itu sering sekali untuk grid. Jadi beberapa option, kemudian pertanyaan ini juga bisa diacak, ya, bisa diacak. Nanti tinggal pilih aja di bagian shuffle di sini. Itu ada. Itu untuk contoh keempat. Contoh kelima, ini untuk menambahkan add, gambar tadi ya, itu bisa untuk memperjelas, objek dari pertanyaan kita. Ini adalah contoh ke-6, ya, ini contoh ke-6 kita gunakan multiple choice, ya, sama dengan cara menambahkan, teks. Oke. Berikutnya ini adalah contoh ke-7. Nah, contoh ke-7 kita gunakan pertanyaan tipe short answer, ya. Tetapi kita bisa kasih option juga. Nah, short answer-nya di sini kita mau pakai jawaban dalam bentuk angka atau mau dalam jawaban bentuk teks, itu bisa. Kemudian kita juga bisa mengatur jawabannya, misalnya pertanyaan berapa penghasilan saudara. Kita bisa bikin range. Misalnya short answer dari gaji 1 juta sampai dengan 2 juta. Nah, seperti itu. Maka gunakan 1 juta and 2 juta, seperti itu. Nah, di situ juga ketika kita bikin option di sini, ini kan bisa between. Nah, bisa juga pertanyaan-pertanyaan lain, misalnya not between, less than, equal to, dan lain sebagainya. Ya, tergantung dengan si pembuat kuesioner tersebut. Kemudian kita masuk ke contoh 8. Nah, untuk contoh 8 itu sama dengan multiple choice grid juga, ya. Hanya saja kalau tadi dalam bentuk kotak ya, kotak-kotak, kita bikinnya dalam bentuk lingkaran-lingkaran atau bulat-bulat. Anda bisa juga menambahkan image di situ, ya. Nah, ini juga cukup jelas, jadi ya bisa dimodifikasi lah sesuai dengan keinginan kalian. Nah, ini adalah contoh 9. Contoh 9 sudah sangat jelas, di situ sudah insert gambar ya. Kemudian tinggal kita atur aja gambarnya mau di sisi kiri, sisi kanan, atau di rata tengah, itu boleh. Kemudian kita juga bisa mengubah gambar yang sudah kita upload, ternyata gambar yang kita upload salah gitu. Misalnya ada gambar yang lebih jelas atau gambar yang lebih baru misalnya begitu. Nah, itu bisa dilakukan klik change aja di sini. Nah, kemudian kalau tidak mau menambahkan gambar, nggak jadilah menambahkan gambar, silakan klik remove di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah sampel untuk penambahan objek pertanyaan ya di dalam pertanyaan di dalam kuesioner tersebut. Untuk contoh ke-10, nih contoh ke-10 ini lebih jelas lagi. Jadi ada beberapa pertanyaan di sini, ada mulai dari long answer atau tadi jawabannya berparagraf ya untuk membutuhkan jawaban yang detail dan sangat panjang. Kemudian di sini juga mengkombinasi dengan jawaban yang sifatnya linear scale. Artinya option 1 sampai 9 kita bisa bertanya misalnya mulai dari apakah rasa sushi, misalnya sushi ini enak atau tidak gitu ya, kita untuk mengetahui berapa sih tingkat persentase responden menjawab sushi ini tuh enak atau tidak. Nah, kita bisa kasih scale 1 sampai dengan 9 misalnya begitu. Kalau option pilihan 1 itu sangat tidak suka, berarti, "Ih, nggak enak banget nih sushinya," gitu. Misalnya. Terus kalau sangat suka itu bisa ditandai dengan 9. Nah, responden bisa menjawab di angka 4, di 5, 6, 7, bebas pilihannya, tapi biasanya hanya satu pilihan saja atau satu centangan saja yang bisa dipilih. Nah, itu adalah kombinasi beberapa pertanyaan. Kemudian kalau memang wajib dijawab, jangan lupa klik atau geser require-nya agar responden harus menjawab pertanyaan tersebut. Nah, nanti akan ditandai dengan tanda bintang seperti ini. Di pertanyaan A10 ini ada tanda bintang, itu artinya adalah pertanyaan yang wajib dijawab. Sedangkan kalau tidak kita geser require-nya, itu pertanyaan tersebut di akhir setelah tanda tanya ini tidak akan ada tanda bintang. Artinya itu pertanyaan bisa di-skip oleh responden. Kita masuk ke di contoh 11. Nah, di contoh 11 ini juga cukup
mudah dipahami, hanya saja tadi dari pertanyaan tersebut saya masuk ke section 2. Artinya misalnya saya menambahkan tadi, bagian afektif berarti section kedua. Section pertama adalah tentang kognitif, section kedua adalah tentang afektif, section ketiga adalah tentang psikomotorik. Nah, di bagian section kedua ini udah beda lagi nanti bentuk pertanyaannya. Artinya tidak berhubungan lagi dengan, teori atau pengetahuan, tapi lebih kepada misalnya tindakan. Oke, nah ini adalah contoh ke-12 ya. Jadi ada beberapa section, ada section 2, ada section 3. Nah, bebas kita bikin title dari section-nya. Title section-nya saya bisa tulis aja di sini afektif atau sampel di sini adalah jika tertarik atau sangat tertarik. Nah, section ketiga bisa saya ganti dengan title dari section-nya adalah psikomotorik atau bisa juga dalam contoh ini adalah jika tidak tertarik dan sangat tidak tertarik. Jadi setiap section bisa kalian tandai ini pertanyaannya tentang apa. Itu di bagian title dari section itu sendiri. Oke. Untuk contoh ke-13 ini kalau memang kita membutuhkan section keempat biasanya isinya tentang data diri responden. Itu silakan saja sehingga kita bisa mengetahui siapa sih responden kita ya. Ini biasanya atau kita kenal dengan nama demografi ya, demografi responden. Di mana kita ingin mengetahui detail tentang responden yang menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Dan ini harus dirahasiakan. Jadi sebagai interviewer ya, wajib merahasiakan identitas dari responden yang telah membantu kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, untuk data diri responden itu bisa saja di section pertama, bisa saja di section terakhir. Pada umumnya sih di section pertama. Sebelum masuk ke pertanyaan itu mengisi identitas dulu. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau kita meletakkannya di section terakhir atau di penutup. Silakan saja. Nah, ini adalah contoh terakhir dari kuesioner. Jadi ini adalah gabungan ya. Kalian bisa melihat ada beberapa section di sini dengan beberapa model pertanyaan kombinasi dari multiple choice, kemudian grid, kemudian hanya jawab iya atau tidak gitu ya. Itu sudah bisa dilihat secara jelas. Oke, mungkin ini saja tentang contoh-contoh kuesioner dan dalam membangun kuesioner. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengirim atau menyebarkan kuesioner yang sudah dibangun atau sudah dibuat.